Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup dan menolak bantuan dari malaikat Mikail beliau, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tonton kisah ini hingga selesai untuk mengetahui akhir dari cerita ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Suatu hari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berumur 17 tahun dan telah banyak bergaul dengan banyak orang, beliau diajak ke perayaan yang disebut sebagai perayaan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka berkata, "Mari berangkat bersama kami ke perayaan Tuhan-Tuhan kami." Berhala-berhala tersebut ditempatkan dalam satu bangunan yang terbuat dari batu pualam putih dan hijau. Di sana terdapat 73 patung berhala yang diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas, dan berhala yang terbesar di kepalanya ada mahkota bertahtakan mutiara yang indah, memiliki dua mata yang terbuat dari yakut merah, dan di kanan dan kirinya berjejer berhala-berhala lainnya. Pada waktu hari perayaan, kaum itu suka membuat makanan dan meletakkannya di antara berhala-berhala. Lalu setan-setan pun mengambilnya, sehingga mereka menyangka bahwa berhala-berhala itulah yang telah memakannya. Hal itu membuat mereka merasa bahagia dan berkata, "Tuhan kami telah meridhoi kami, sebab itulah ia telah memakan makanan itu." Pada saat itu kaum tersebut membuat makanan lalu meletakkannya di hadapan berhala-berhala itu. Kemudian kaum itu pergi ke lapangan untuk merayakan perayaan. Hanya Nabi Ibrahim saja yang tidak pergi dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Maka mereka berkata, "Tinggalkanlah saja dia. Mungkin saja wabah kolera telah menimpanya." Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan oleh mereka, lalu beliau segera mengambil kapak. Kemudian beliau menggunakan kapak itu untuk menghancurkan semua berhala-berhala, kecuali yang paling besar. Selanjutnya kapak tersebut beliau gantungkan ke pundak berhala yang paling besar itu. Lalu Nabi Ibrahim pergi. Ketika orang-orang kembali ke tempat berhala itu, mereka menemukan berhala-berhala itu telah hancur berantakan, dan ada sebuah kapak yang tergantung di pundak berhala yang paling besar tersebut. Lalu berkatalah mereka, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim." Maka Raja Namrud berkata, "Jika demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan." Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam datang, Raja Namrud lalu berkata kepadanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya." Maka tanyakanlah kepada berhala itu. Jika mereka dapat berbicara, maka kaum itu pun menunduk dan mulai sadar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri kalian sendiri." Kemudian kaum itu mulai tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara?" Maka Nabi Ibrahim berkata, "Lalu mengapa kamu menyembahnya selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu." Nabi Ibrahim berkata lagi, "Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?" Pada saat itu Raja Namrud dan para pengikutnya memperlihatkan kesombongannya. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah tuan-tuan kamu. Jika kamu benar-benar hendak bertindak." As-Sadi mengatakan bahwa setelah Raja Namrud dan para pengikutnya sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memerintahkan para pengikutnya untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar dari gunung dengan diangkut oleh Bagal. Oleh karena itu Bagal diputuskan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus mengumpulkan kayu bakar hingga 3 bulan lamanya. Setelah kayu bakar itu terkumpul dan ditumpuk, mereka menyulutkan api ke tumpukan kayu bakar itu. Asapnya mengepul ke atas, yang hampir saja membinasakan penduduk kota itu. Karena saking panasnya api dan kepulan asap,
Dalam situasi tersebut, sebagian orang ada yang bersembunyi ke liang-liang karena panasnya api. Api tersebut dinyalakan di sebuah kampung yang bernama Gauta. Panasnya api itu sampai ke Damaskus di negeri Syam. Mereka bingung bagaimana caranya melemparkan Ibrahim ke api tersebut. Karena saking panasnya, tidak ada seorang pun yang berani maju untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke api itu. Sehingga iblis terlaknat datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dia berkata kepada mereka, "Aku akan membuat manjanik, yaitu semacam alat pelempar, untuk kalian pakai melempar Ibrahim ke dalam api itu." Iblis sebelumnya telah melihat manjanik-manjanik neraka yang dipersiapkan untuk melemparkan orang-orang kafir ke dalam lembah-lembah di neraka. Setelah iblis selesai membuat manjanik, Raja Namrud merasa senang, lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim di dalam sebuah tabut, yakini peti, dan peti itu diletakkannya di dalam manjanik. Mereka bermaksud melemparkannya ke dalam kobaran api itu. Pada saat itu malaikat yang ada di langit dan di bumi gaduh. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami dan junjungan kami, hambamu Ibrahim tidak menyembah apapun selain Engkau. Mengapa dia dilemparkan ke dalam api?" Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada mereka, "Wahai para malaikatku, apabila dia meminta pertolongan dari kalian, maka tolonglah dia." Maka malaikat Mikail alaihi salam datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan berkata, "Wahai Ibrahim, apabila engkau menginginkan agar aku menurunkan hujan kepadamu dan memadamkan api ini, tentunya pada saat ini juga aku akan melakukannya." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku tidak membutuhkan itu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Adapun kepadamu, maka aku tidak membutuhkannya. Cukuplah bagiku dia mengetahui keadaanku." Tiba-tiba sebuah panggilan dari atas menyeru, "Wahai Jibril, kepakkanlah sayapmu kepada api itu." Atas seruan itu malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, sehingga api itu padam dan api itu telah berubah menjadi dingin dan tidak mencelakakan. Dari sisi Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air yang dingin. Dari sisi api ada sebuah pohon delima, dan Nabi Ibrahim diberi ranjang, yaitu tempat tidur dari surga, yang di atasnya ada hamparan dari sutra, mahkota, dan perhiasan yang keduanya dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun duduk di atas ranjang dalam keadaan yang paling nyaman. Semenjak ia dilemparkan ke dalam api itu, pada saat itu Raja Namrud yang dijauhkan dari rahmat Allah pergi ke suatu tempat yang sangat tinggi. Dia ingin melihat bagaimana jadinya Ibrahim. Tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Raja Namrud dan membakar keseluruhan bajunya, kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api, agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali atas izin Allah. Tetapi semua itu sebagai bahan pelajaran oleh Raja Namrud As-Sa'di mengatakan, pada hari itu banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Raja Namrud melihat itu, dia berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Pergilah engkau dari tanah kami, agar engkau tidak merusak agama kami." Dan seperti itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.